Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, semoga kepada kita semua insyaallah. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah 30 atau 40 ke depan kita akan membahas satu topik sehari-hari yang mungkin perlu kami tegaskan kembali biar bisa menjadi sebuah pegangan di dalam kehidupan. Topiknya adalah pentingnya keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Kehidupan kita itu di dunia itu tidak lepas dari dua urusan. Ya, yang pertama urusan kepada Allah secara langsung, dan yang kedua adalah urusan kepada sesama manusia. Yang di dalam bahasa kita atau bahasa umum, ya, walaupun menggunakan bahasa Arab tapi ini sudah menjadi bahasa umum. Kita memaknai atau mengistilahkan hubungan kita dengan Allah itu disebut dengan hablum minallah. Adalah sebuah interaksi, koneksi antara seorang hamba dengan Allah. Ya. Hubungannya adalah bersifat ubudiyah. Sehingga kalau nanti sifatnya ubudiyah, memang nanti ada yang terkait dengan aturan yang sangat kaku, ya, seperti itu. Contoh misalkan di dalam sholat, ya, sholat itu kaku dia, kaku dalam arti tidak dinamis. Ya, dia itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Misalkan begitu. Juga misalkan dalam hal ibadah yang lain, haji, nah itu hubungannya langsung kepada Allah. Zakat misalkan, kepada Allah dia. Walaupun nanti ada efek terhadap manusia atau sosialnya. Karena setiap ibadah nanti juga punya efek sosial semuanya. Haji punya efek sosial, sholat punya efek sosial misalkan. Tapi secara khusus ibadah tersebut masuk pada kategori hablum minallah. Ya. Juga dia terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah juga punya hak sebagai Khalik, sebagai pencipta. Ya. Maka tugas manusia itu, dia selain beribadah nanti ada tugas yang lain disebut dengan khalifah. Maka ibadah ini hubungannya langsung kepada Allah, terutama pada ibadah yang kaitannya dengan ibadah yang khusus, ibadah mahdoh tadi, seperti sholat dan seterusnya. Sedangkan fungsi kekhalifahan itu lebih kepada fungsi dia sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di bumi. Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya.
Nah, karena hubungannya kepada Allah sifatnya ubudiyah atau ibadah, dan tadi terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali pernah mengatakan begini, ada 3 hal penting yang kaitannya dengan ubudiyah ini. Yang pertama adalah kewajiban menunaikan perintah syariat. Jadi kalau kita nggak melakukan ini, belum selesai urusan kita sama Allah. PR kita ini sama Allah yang pertama itu adalah bagaimana perintah syariat itu bisa kita lakukan. Baik itu rukun Islam ataupun yang lain. Minimal rukun Islamnya benar saja dari awal sampai akhir, dari syahadatnya, dari salatnya misalkan, ya. Kemudian ya, zakatnya, puasanya, sampai kepada perintah yang kelima, dia mampu melakukannya dengan secara baik atau menuntaskan PR ini di hadapan Allah, karena itu hak Allah. Ya, baru nanti ibadah-ibadah yang sifatnya umum, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, hak Allah juga atau ubudiyah kita kepada Allah itu adalah rela terhadap ketentuan dan takdir serta pembagian rezeki dari Allah. Ini kata Imam Ghazali seperti itu. Jadi kita harus rela, harus ridho dengan apapun yang Allah tentukan kepada kita. Semua ini tidak lepas dari ketentuan Allah. Illa an nabra'aha, kata Allah. Ya, semua. Ya. Dari mulai kita dilahirkan sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Sampai rezeki kita juga ditentukan. Sekeras apapun energi yang kita keluarkan untuk mencari rezeki, kalau memang jatahnya segitu ya segitu aja. Ya, tapi bukan berarti bagi manusia tidak ada usaha. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita itu yang menentukan kita sendiri, bukan orang lain. Ya, maka siapa yang kerja keras dia akan mendapatkan hasil. Ini bukan berarti karena rezeki itu sudah dipatok kemudian kita santai-santai saja. Ada usaha yang maksimal. Yang ketiga itu meninggalkan, ya, meninggalkan apa? Meninggalkan pengaruh nafsu ini. Dalam rangka apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang gagal karena dia salah mengendalikan nafsunya. Banyak itu. Ya, pertama datang ke Korea begitu tata hidupnya misalkan setahun, lepas dia. Karena nggak bisa mengendalikan nafsunya misalkan. Ya. Ada orang yang belajarnya begitu rajin misalkan, ya, di awal-awal, tapi karena kemudian nafsu yang begitu kuat, ya, menjadi obsesi bagi dirinya, terutama pada nafsu-nafsu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau obsesi yang positif itu pun berangkat dari nafsu sebenarnya. Ya. Nafsu itu kan sesuatu yang ada pada jiwa manusia. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi nafsu itu adalah sesuatu yang sifatnya dimiliki oleh setiap manusia. Tapi ketika nafsu yang diikuti adalah dia tidak dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala, bukan nafsul mutmainnah, tapi nafsul lawamah, nafsul ammaratun bisu gitu ya. Maka bukan ketenangan yang kita peroleh, bukan keriduan Allah yang kita peroleh. Maka sekuat apapun, sehebat apapun kita, ya, mengikuti nafsu itu, sesungguhnya tidak akan pernah kita puas dan tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau kita nggak akan mendapatkan ketenangan itu. Jadi itu ubudiyah itu kata Imam Ghazali 3 hal ini teman-teman sekalian. Pertama sekali lagi adalah bagaimana kita mampu menunaikan segala perintah Allah. Segala perintah syariat. Berarti sesuatu yang diwajibkan, sholat, ya, zakat, kalau memang udah kategori wajib, keluarkan. Ya, tidak akan pernah habis harta yang kita keluarkan, bertambah dan bertambah. Karena makna zakat itu berkah.
kadarnya bertambah dan bertambah. Kemudian puasa wajib, ya. Kemudian ya haji misalkan, ketika wajib kita lakukan. Jangan kita mencari dispensasi untuk tidak disebut sebagai seorang yang mampu untuk melakukan itu. Membayar hal-hal yang dianggap kewajiban kita, hutang dan lain sebagainya, itu adalah sebuah perintah syariat. Tadi yang kedua ridho, ini penting. Makanya kata para ulama dua hal ya, dalam menghadapi takdir, terutama yang berat buat kita ya. Yang pertama itu adalah as-sukut, sifat diam, as-sukut. Kita menerima takdir itu dengan diam, maksudnya nggak gerutu, nggak mengeluh, pokoknya ridho aja, udah terima itu. Apapun itu. Itu cara kita berinteraksi dengan takdir itu seperti itu. Ya. Dulu kayaknya maunya nikahnya sama artis, jadinya malah sama takdir kamu itu udah gitu ya. Ya. Jangan ngeluh. Gitu. Ya. Maunya kerjanya dapatnya yang 4 digit, tapi dapatnya 2 terus, ya sudah takdir kamu segitu udah. Jangan cari yang nggak ada, nggak akan pernah dapat kita. Makanya kata para ulama, usykurul mawjud ya'tikumul mafqud. Bersyukur sama yang ada, Allah kan hadirkan yang nggak ada. Jangan nyari yang nggak ada. Sampai kapanpun yang nggak ada tuh nggak bakal kita raih. Yang ada syukurin aja udah. Nanti Allah tambah. Gitu. Ya. Yang kedua, takdir itu dihadapi dengan apa selain dengan sifat diam. Yang kedua adalah kesolehan. Maka baiknya kualitas iman kita itu terlihat dari bagaimana orang menerima takdir kadang-kadang. Ya. Waktu senang wah dia bertakwa gitu. Ketika susah dia bisa nggak bertakwa. Waktu dia dapat kebaikan atau mau meraih kebaikan, ya dia begitu dekat sama Tuhan, tapi apakah setelah dia sudah dekat dengan kebaikan atau memperoleh kebaikan, dia tetap dekat dengan Tuhan. Nah itu kan juga takdir yang harus kita, takdir mendapatkan kebaikan atau takdir mendapatkan keburukan. Ya dalam bahasa iman itu al-qadar bil khair wa syarr itu. Ya, baru yang terakhir sekali lagi kemampuan kita mengendalikan nafsu agar dia terarah pada koridor-koridor Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu sudah jelas teman-teman yang hubungannya dengan hablum minallah itu ya yang tadi hubungan dengan hak Allah itu minimal 2 atau pokoknya 2 yang disebutkan dalam surat An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi Allah itu tugasnya atau haknya apa? Kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa itu aja. Ya. Maka maknai setiap kegiatan yang kita lakukan terutama pada ibadah-ibadah yang mahdhah itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Niatnya untuk itu. Yang kedua, jangan pernah berbuat syirik kepada Allah. Sekecil apapun itu. Istri kita aja kalau kita sekutuin nggak mau dia. Apalagi Allah. Ya. Istri kita walaupun katanya boleh, poligami aja nggak mau. Padahal madu itu manis tapi nggak mau jadi madu. Ya kan? Seperti itu. Pada batas itu saja manusia tidak mau. Allah juga punya sifat yang sama. Maka berserikat itu yang kita dalam bahasa Arab itu syirik. Syirik itu berserikat. Menyekutukan. Kita ngaku beribadah tapi kita juga percaya. Mungkin hari ini bisa saja benda-benda itu adalah bentuk kesyirikan kita kepada Allah. Ketika bisa mengalahkan kita, misalkan harta kita, HP kita, dan lain sebagainya. Ya. Waktu kita untuk Allah sangat sedikit, tapi waktu kita untuk sesuatu yang bukan ibadah luar biasa banyak. Jangan-jangan juga bergeser itu kita dari ibadah yang tadinya mungkin bentuk kesyirikan itu kepada patung, tapi pada hari ini pada benda-benda yang ada hari ini. Jabatan. Ya. Ketika
Fir'aun itu mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan itu kan ketika dia sudah merasa bahwa apapun bisa dia raih, sehingga mengatakan bahwa Tuhan tidak punya andil dalam segala hal yang diperolehnya, harta punya dia, kekuasaan punya dia, ya, sampai dia tidak mau bertuhan dengan Tuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai akhirnya dia mati dalam keadaan ya tetap sebagai seorang kafir misalkan. Dan ketika dia memproklamirkan kepada Musa bahwa aku beriman, nggak ada artinya. Ya. Innallaha yaqbalu taubata ma lam yughargir. Allah itu akan menerima taubat kita selama ya, belum sampai kerongkongan. Kalau udah waktunya udah dipanggil Allah, sakaratul maut habis, nggak ada manfaatnya. Karena sakaratul maut itu maknanya sakron, itu orang udah nggak berdaya lagi, udah dia nggak bisa diajak ngobrol, kayak orang mabuk itu. Sakron itu artinya mabuk, sakarat juga artinya orang yang seperti mabuk. Jadi rahimakumullah itu ya. Jadi hak Allah dua, ibadah kepada Allah, dan yang kedua adalah jangan sampai berbuat syirik pada apapun itu. Ya. Nah, kedua hablum minan nas. Hablum minan nas itu adalah tadi interaksi sosial kita yang terkadang tidak bisa dibatasi dalam batas-batas agama, sampai hubungannya dengan di luar Islam pun kita masuknya pada kategori hablum minan nas. Makanya dia tadi kalau hablum minallah itu sifat atau aspeknya adalah ubudiyah, kalau pada hablum minan nas itu adalah aspeknya apa? Muamalah. Muamalah itu adalah interaksi dua orang atau lebih. Ta'amala ya ta'amalu, muamalatan. Interaksi. Dalam segala aspek itu, sosial itu terlalu luas. Maka dia masuk kategori ibadah ghairu mahdhah. Luas sekali dia. Ya, urusan ya bertetangga, kepedulian sama orang, tolong menolong, membantu berkhidmat di masjid, ya, hubungan hutang piutang sama orang, sampai berbangsa dan bernegara itu urusannya adalah muamalah. Gitu. Maka kaidah yang digunakan tidak seketat atau sekaku yang ada pada urusan ibadah mahdhah atau ibadah kepada Allah yang tadi saya sebutkan. Kalau ibadah kepada Allah secara langsung, misalkan sholat, itu kaku dia. Al-aslu fil ibadati at-taufiq, ya, tawakuf. Kalau al-aslu fil ibadati al-haram. Tapi kalau untuk urusan muamalah, al-aslu fil ibadati atau fil dunya atau fil umur ad-dunyawi al-ibahah, boleh dia. Ya, urusan bermuamalah itu boleh selama tidak ada dalil ataupun ada yang mengharamkan. Gitu. Tapi kalau urusan ibadah kepada Allah kaku sekali. Ya. Makanya yang terpenting dalam aspek ini adalah ada sisi yang kita sebut dengan adab atau akhlak dan bagaimana berinteraksi pada konteks materi-materi yang ada itu tetap dalam koridor ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah kalau diartikan secara umum bukan hanya ibadah mahdhah, itu diartikan ismun jami'un lima yardha. Apapun yang dia itu masuk pada kategori ridha Allah, maka disebutnya ibadah. Maka jangan dikira bahwa urusan yang hablum minan nas pun nggak ada sisi ibadahnya. Ada sisi ibadahnya. Jadi ibadah itu bukan hanya sekadar ibadah mahdhah. Ibadah itu bukan cuma sholat. Orang yang rajin sholat apakah kemudian secara otomatis dia urusan muamalahnya bagus? Belum tentu. Nanti kita akan lihat itu pada slide selanjutnya. Ya, belum tentu itu. Makanya ini harus diasah dua-duanya. Ya, teman-teman harus mengasah. Kita semua harus mengasah nih. Jangan cuma mengasah hubungan kita sama Allah saja. Yang kalau terus kita asah semakin baik. Rajin sholatnya, paksa dulu sholatnya sampai sholatnya khusyuk. Sama hubungan dengan manusia juga begitu. Awalnya mungkin kita berbagi sama orang nggak ikhlas, tapi terus kita asah jadi ikhlas. Awalnya kita malas untuk berkhidmat dimanapun kita berada, tapi kalau itu memang punya nilai ibadah, terus kita lakukan, kita asal lama-lama kita juga jadi punya jiwa sosial yang baik.
Harus diasah. Ketika Al-Quran bilang ibadah yang paling hebat itu 3 misalkan. Dalam surat Fatir itu. Ya, disebutkan. Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Tilawah itu urusannya adalah dengan roh. Ya. Salat itu dengan roh, maka hubungannya hati. Kontaknya langsung kepada Allah. Tapi ketika Al-Quran bilang wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu urusannya bukan hanya sekedar kita dengan Allah. Infak itu urusannya kita juga dengan manusia. Nah, kalau itu bagus tiga-tiganya, luar biasa. Ya. Nah, ayat yang tadi surat An-Nisa itu, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu lanjutnya apa? Wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahib bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Tadi yang pertama bicara tentang apa itu? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hablum minallah. Pada kalimat setelahnya, pada ayat yang sama itu bicara apa? Hablum minanas. Hubungan kita dengan manusia. Maka hubungan dengan manusia itu, menurut ayat ini, itu dimulai dari hubungan kita sama orang tua. Sama orang baik, sama orang tua pelit. Mana itu? Tiap bulan jalan-jalan sama teman, makan di mana? Sama orang tua nggak pernah ngirim gimana? Ngirim pun hitung-hitungan lagi. Bilang sama adiknya, sama kakaknya, saya udah ngasih yang paling banyak ya. Kan begitu. Kebaikan yang langsung Allah kasih, balasannya di dunia, itu berbakti sama orang tua. Dan keburukan yang Allah langsung balas di dunia, itu adalah keburukan kepada orang tua. Balasannya langsung. Semakin kita memposisikan keluarga kita atau orang tua kita, ibu bapak kita, seperti raja, maka seperti raja rezeki kita. Wabil walidi ihsana, baru kemudian kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, ya kan, pada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Wabil walidaini ihsana. Apa sih makna ihsan itu, teman-teman? Ihsan itu bukan sekedar baik. Al-Quran itu ketika berbicara baik itu banyak. Ada kata khair, ada kata ihsan, ada kata bir, itu juga baik artinya. Tapi punya tingkatan-tingkatan sendiri-sendiri itu. Dan ihsan itu dihubungkan dengan 3 pilar yang harus kita miliki sebagai seorang mukmin. Islamnya baik, imannya baik, ihsannya juga baik. Ihsan itu begini. Kalau kita melakukan sesuatu hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban, itu belum ihsan, teman-teman. Jadi kalau kita ngasih orang tua hanya sekedar menggugurkan kewajiban, itu belum ihsan. Sholat kita hanya menggugurkan kewajiban, itu belum ihsan. Ihsan itu lebih daripada itu. Sampai orang tua minta apa, nggak takut kalau kita kerugian. Mau apa, Bu? Belikan. Mau apa? Kasih. Selama masih ada. Gak mau ibunya sampai menangis, kurangan dan lain sebagainya. Terus baru dilanjutkan kepada orang paling dekat, pada anak yatim, orang miskin, tetangga. Tetangga punya hak yang sama. Ya. Jangan sampai kita sama tetangga juga jelek. Ya. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir fal ya, yukrim jaroh. Barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, maka dia harus memuliakan tetangganya. Sampai ada hadis yang berbunyi, jangan sampai seorang kenyang tapi tetangganya kelaparan. Haji berkali-kali tapi ada tetangga yang kelaparan. Umroh berkali-kali tapi ada yang kelaparan. Itu hablum minannas, teman-teman. Ya. Jadi penting sekali lagi ini balance lah. Ya, seimbang antara hablum minallahnya dengan hablum. Terakhir, teman-teman, ini sudah masuk pada
pembahasan terakhir. Pentingnya di mana sih sebenarnya seimbang itu? Ya, antara hablum minallah dan hablum minnas. Jadi hablum minnas itu mencakup banyak hal ya, sekali lagi. Ya, hablum minallah lebih kepada urusan kita sama Allah secara langsung. Hablum minnas sangat baik, sangat banyak ya, termasuk sama teman, ya, bagaimana bergaul harus baik, ya, dan seterusnya. Ya, berkhidmat itu termasuk hablum minnas. Nah, bagaimana penting? Ada 3 hal saya sampaikan, sebenarnya banyak. Bukan dengan 3 saja. Pentingnya seimbang antara hablum minnas dan hablum minallah. Yang pertama begini teman-teman. Dosa pada Allah, Allah gampang mengampuni. Allah punya sifat ghafur, sifat halim, sifat afu. Allah punya sifat itu kepada kita. Jika Allah sudah memaafkan, selesai. Tapi urusan pada manusia, belum tentu teman-teman. Maka harus diselesaikan. Jangan-jangan kita jadi terhalang masuk surga, ya, lantaran apa? Lantaran kita punya persoalan yang sifatnya hablum minnas ini. Atau ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian paham orang yang disebut dengan bangkrut itu seperti apa? Orang bangkrut itu yang nggak punya uang. Orang yang bangkrut itu yang hartanya atau bisnisnya, jawabannya normatif seperti itu rata-rata. Tapi kata Rasulullah bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud muflis atau bangkrut itu orang itu datang kepada Allah dengan pahala sholatnya. Rajin sholat, rajin sedekah. Tapi semuanya habis. Sampai kepada Allah, akhirnya dia datang dengan banyak dosa dan kemudian masuk ke dalam neraka. Yang bangkrut itu seperti itu. Mulutnya nggak bisa dijaga pada temannya, menyakiti temannya, menuduh orang lain, melakukan kesalahan dan lain, mencaci maki orang lain, dan lain sebagainya. Kita sebut dengan ghibah, namimah, dosa-dosa itu yang kita lakukan sesama manusia, sampai akhirnya ibadah kita tuh nggak bisa menjadi apa? Menjadi alat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala lantaran habis karena dosa-dosa yang sifatnya hablum minnas ini. Ini yang pertama. Jadi jangan anggap remeh dosa kepada manusia, teman. Bisa nggak kelar itu. Walaupun kita nggak punya dosa sama Allah misalkan, lantaran kita banyak ibadahnya. Yang kedua, sangat penting, alasan yang kedua begini. Pembunuh Ali bin Abi Thalib itu ahli sholat, teman-teman. Hafal Quran. Abdurrahman bin Mulzam. Tapi dia merasa dirinya paling benar, benci sama orang. Bahkan ketika dia menebas leher Ali itu, mulutnya mengucapkan berulang-ulang surat Al-Baqarah 207 itu, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha mardatillah. Di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Hafal Quran dia. Jadi Quran itu jangan berhenti pada dibaca, dihafalkan, diamalkan. Yang paling penting. Karena kewajiban menghafal itu tidak lebih tinggi dibanding mengamalkan. Yang paling tinggi itu mengamalkan. Bukan tidak bagus menghafalkan Quran, karena Quran bisa syafaat buat kita. Tentu beda antara orang yang nggak hafal dengan orang yang hafal Quran. Tapi tidak kalah pentingnya adalah mengamalkan Al-Quran itu. Jadi orang yang baik sholatnya, kalau sosialnya nggak diasah, itu susah teman-teman. Kebencian sama orang, menganggap orang lain salah, menganggap diri paling benar. Beragama paling benar, orang lain dianggap salah semuanya. Itu benih-benih khawarij sebenarnya berbahaya itu. Terakhir, ya, ternyata penting sekali kita silaturahim, misalkan, atau hablum minnas ini yang kita contohkan dengan silaturahim, misalkan banyak sekali keutamaan-keutamaan dari silaturahim. Ya bahkan ternyata ya urusan silaturahim ini teman-teman sekalian
tadi sudah disebutkan di awal tentang orang yang akhirnya merugi. Jadi ada orang yang masuk surga karena dia menjadi orang yang selalu menjaga silaturahim dengan siapapun. Maka misalkan dalam hadis ada hadis yang begini bunyinya, ya, 7 orang yang masuk surga, salah satunya adalah 2 orang yang dia itu beriman kepada Allah dan dia saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu bisa masuk surga karena Allah. Ya. Silaturahim ini penting, ya, dijaga betul. Jangan sampai kita melukai orang lain dan seterusnya. Ya. Karena banyak kita juga mendapatkan kemudahan dalam kehidupan ini lantaran teman-teman kita. Jadi jangan dikira itu satu hal yang sederhana. Jangan sampai punya pikiran, kalau buat apa saya ngurusin orang jadi saja susah. Jangan. Bahkan hadis bilang orang yang mendoakan sahabatnya nggak tahu saja itu sebuah kebaikan. Ya, bisa jadi temannya itu yang mendoakan mendapatkan lebih dari apa yang dia doakan buat temannya lagi. Jadi silaturahim, ya, penting sekali. Bahkan ada orang itu di salah satu rumah sakit, dia pernah melakukan survei, ya, survei atau apa, survei itu maksudnya menganalisa, ya, kebiasaan orang-orang sakratul maut itu susah atau gampang. Saya punya teman itu melakukan survei itu. Walaupun ini subjektif, bisa saja juga salah, tapi bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Jadi dari sekian orang yang dia talqin baca la ilaha illallah ketika proses sakratul maut ini di rumah sakit Islam yang di Jakarta, ternyata hanya sekian persen yang mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mayoritas susah. Ketika dia iseng tanya sama pihak keluarganya, mereka yang mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah saat ditalqin atau sakaratul mautnya begitu mudah, ternyata ada 5 hal, ya. Salah satunya adalah silaturahim. Yang pertama, sholatnya dijaga, ya. Kemudian dia sedekah, hubungan dengan Al-Qur'annya juga bagus. Yang keempat, dia menghindari dari yang diharamkan, makanan haram, minuman haram, ya, rezeki haram, hindari sama dia, tinggalkan. Yang terakhir, yang kelima, dia selalu menjaga silaturahim dengan siapa. Ternyata orang yang begini, insya Allah akhir hidupnya husnul. Karena kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Karena siapa yang akhir, ya, hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam. Jadi jangan meremehkan silaturahim, ya. Kalau bisa kita jangan sampai punya masalah sama orang. Kalau kita nggak bisa bantu orang karena keterbatasan kita, harta yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, atau waktu yang kita miliki, sehingga kita nggak bisa membantu orang lain padahal dia membutuhkan bantuan kita. Tapi jangan pernah menzolimi orang, ya, jangan sampai menzolimi. Ya, saja yang dapat saya sampaikan. Ya, sekali lagi mari sama-sama kita asah kedua hal ini. Ya, alhamdulillah kita terus kita asah, kita paksa, kita usahakan, harus dipaksa teman-teman, ya. Kalau kita benerin terus, kita asah terus lebih baik. Yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya masih bolong-bolong jadi sampai kemudian benar-benar pada kualitas yang terbaik. Insya Allah itu kalau sholatnya benar, urusan kita dibenerin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru kemudian kita asah juga kepedulian kita secara sosial kepada sesama kita, hindari kebencian kepada orang, bersih hati kita sama orang, ya. Jaga hubungan kita sama orang tua kita, perbaiki hubungan kita dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Iya, nggak bisa kita benar kalau kita dengan istri kita aja berantakan. Gitu. Hidup kita nggak akan pernah benar. Gitu. Terus perbaiki, asah terus itu, insya Allah. Kalau dua hal ini seimbang, insya Allah hidup kita akan sempurna sebagai hamba Allah, ya. Ya, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buat teman-teman silakan yang mau bertanya, gue angkat tangan. Yang mau bertanya tentang hablum minallah dan hablum minas, silakan. Silakan. Gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, ini perkenalkan nama saya Rifai dari Pulau Hati. Saya bertanya tentang mobil Asing tentang kasusnya seperti ini Pak Ustadz. Selama kan ada orang menjalani pekerjaan buruk namun dia tetap akan ibadah dengan sendiri. Apa itu kayak karena keadaan seperti itu. Karena kemarin saya melihat di medsos itu ada orang yang bekerja kayak Islam gitu, tapi dia bisa paham ayat-ayat Al-Quran kayak gitu. Itu hukumnya apa Pak Ustadz di Al-Quran dan dalam Islam? Terima kasih. Bisa diulang pertanyaannya? Kurang paham saya. Jadi gini, ada korban itu melakukan pekerjaan buruk itu, terus Melakukan perbuatan buruk, ya, terus dia menjalani ibadah, dia hafal Al-Quran gitu. Nah itu hukumnya apa Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, jadi ini diterima atau terus berdosa seperti itu? Terima kasih. ada lagi yang lain, silakan. Imamnya cuma bilang pas ada yang bilang saya aja akan sering salam kan imamnya baru bilang pas. Lagi, silakan, biar sekalian. Bagaimana kita koma banyak naik turunnya dalam saat kita senang dan kita susah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Yang pertama pertanyaannya adalah ini kasuistik ya. Memang dalam kehidupan nyata itu realitas sepertinya saya kira banyak ditemukan gitu ya. Ada orang yang nggak hafal Quran, biasa aja, salatnya juga biasa, orangnya baik, gitu ya. Ada orang yang kayaknya dia maaf misalkan anak kiai atau orangnya juga pintar agama misalkan, tapi perbuatannya nggak baik, sama orang nggak baik misalkan. Atau ada orang yang melakukan keduanya gitu ya, orangnya juga baik, paham, hafal Quran, tapi dia melakukan keduanya gitu, nggak buruk tapi juga melakukan kebaikan. Saya kira yang terbaik itu adalah tentu ya, yang terbaik adalah kita tahu sedikit tentang agama kita, tapi kita amal. Yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ya. Terus aja kita belajar tentang agama ini, sambil kita mengamalkan, walaupun sedikit. Ya, apapun profesi kita. Jadi nggak hina atau tidak, bukan berarti orang yang seperti saya misalkan ngerti agama dalam arti memang pekerjaan saya di situ gitu ya misalkan. Saya akan dianggap lebih mulia, itu belum tentu. Malah beban saya pun berat sebenarnya. Kalau saya mengatakan saya nggak mengamalkan itu di hadapan Allah, ya, saya sangat dimurkai sama Allah. Makanya Al-Quran juga misalkan menyebutkan orang ada yang mulia dengan Al-Quran, ada orang yang kemudian dia menjadi terpuruk jatuh dan lain sebagainya, dilaknat sama Allah, bahkan disiksa di akhirat nanti, bahkan masuk neraka gara-gara dia pun sebenarnya bukan berarti orang yang jauh dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Qurannya nggak diamalin. Gitu. Ya. Jadi
Mana yang terbaik? Yang terbaik tentu adalah yang mengamalkan Islam ini dengan baik. Sekecil apapun teman-teman, kita kata Allah itu, ya, kata hadis, datang kepada Allah dengan berjalan, Allah datang dengan berlari. Artinya kita dengan segala keterbatasan kita, misalkan, ya, saya sangat menghargai orang walaupun, ya, dia baru berikhtiar untuk baik, tapi terus dilakukan. Nanti Allah akan bimbing orang seperti itu. Dibanding orang itu paham tapi dia nggak mau mengamalkan agama itu sendiri. Jadi yang paling penting itu mengamalkan Islam, mengamalkan apa yang kita paham, ilmu yang kita dapatkan kita amalkan walaupun kita terus berikhtiar seperti itu. Maka tadi misalkan, ya, saya siang main ke ketua kompak, saya bilang sama mereka karena ada beberapa orang. Ya, jadi saya juga sedang berusaha, atau kita dengan masjid, karena tadi berangkat sama Mas Tuanto juga, ya, dan Pak Edi, bagaimana kita berkolaborasi lah buat kebaikan Ansan ini ke depan seperti itu. Jadi saya bilang sama teman-teman di sana, tugas kita adalah bagaimana kita mengajak kebaikan kepada siapapun. Dan orang baik itu bukan berarti yang dia sholat di masjid, teman-teman. Kalau dia nggak sampai ke masjid, tetap menjaga ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu luar biasa. Tapi juga orang yang menjaga sholat subuhnya berjamaah itu di masjid, itu manfaatnya luar biasa, bagaikan sholat satu malam. Jadi juga luar biasa gitu. Ka'annahu yusolli sholatullah. Itu luar biasa gitu. Tapi orang itu nggak semuanya bisa pada tahapan itu kadang-kadang. Tapi tentu kita nggak akan mengatakan bahwa orang baru bertahap mencapai kesolehan, dia lebih buruk dibanding kita. Nggak bisa. Karena ketakwaan itu yang mengukur bukan kita. Yang mengukur ketakwaan itu hanya Allah. Segudang atau sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, dipanggil haji sama orang dan sebagainya, apakah itu bisa mengukur bahwa ibadah diterima? Tidak bisa, teman-teman. Itu urusan Allah. Maka kita terus aja berikhtiar. Walaupun masih merangkak tadi, saya bilang pelan-pelan. Ya Allah, saya baru bisa jaga sholat saya, ya Allah. Tapi terus aja teman-teman gitu. Kerjanya begitu padat, begitu susah, begitu berat misalkan. Oh juga bukan melakukan maksiat, lagi kerja itu bukan maksiat, itu kerja tuh bagus. Juga jangan dibilang hubud dunia, jangan. Emang itu tugas dia di sini. Tugas di Korea itu ya kerja. Tapi maksudnya jangan sampai melupakan Allah di sisa waktu yang ada. Sholat tetap dilakukan, yang haram ditinggalkan. Itu gitu ya. Jadi jangan juga saya berpikir kalau semua orang masuk ke masjid, ya juga nggak mungkin kan. Penuh nanti. Capek juga itu. Ngurusin jamaah sekian banyak. Dan sepertinya mustahil semua orang datang ke masjid. Mustahil teman-teman. Jadi saya cuma bilang, nggak apa-apa dimanapun kita berada, sampai nggak di masjid pun kita tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi kalau ditanya, ya orang itu yang tadi melakukan keburukan padahal dia tahu agama, dia hafal Quran, gak usah dicontoh lah, gitu ya. Hafal Qurannya kita contoh, tapi keburukannya nggak usah. Itu saja gampangnya. Ya. Tapi juga kita jangan mengukur keburukan orang gitu. Kita nggak usah mengukur keburukan orang. Kita mengukur keburukan diri kita aja. Ya, itu ya Mas ya. Mas Rifai ya. Ya. Kemudian yang kedua, salam mendahului imam. Jadi assalamualaikum itu atau salam imam itu yang wajib cuman satu kali. Assalamualaikum. Nah, makmum baru kemudian assalamualaikum. Sama seperti Allahu Akbar, baru kemudian dia bergerak seperti itu. Gampangnya begitu. Kenapa? Karena ya kita ini sebagai makmum kalau sholat itu posisinya harus mengikuti innama ju'ilal imam yu'tamma. Dan kita jangan mendahului imam. Gitu. Ya, kita usahakan setelah imam. Ya, dalam sholat berjamaah itu. Ya, jadi imamnya belum selesai, assalamualaikum, kita udah kabur.
baru assalamualaikum, dia udah selesai kabur gitu. Ya. Atau dia udah sibuk yang lain, itu nggak bisa ya. Walaupun dia belum selesai ya salam yang kedua, tapi tetap ya kita menunggu sampai selesai semua. Ya, jadi jangan sampai mendahului imam. Itu berjamaah seperti itu ya. Ya. Semua dalam gerakannya, dalam ya, nggak cuma salam. Ya. Imam belum takbir, kita takbir duluan atau bareng. Allah jangan. Allahu Akbar baru kita Allah. Ya. Jangan imam baru begini. Dia udah begini juga. Namanya nggak berjamaah itu. Ya. Disebut berjamaah itu adalah ketika kita melakukan ya, sholat itu mengikuti dan kita tidak membarengi kalau bisa. Ya, seperti itu. Yang ketiga, istiqomah dalam baik dan ya, istiqomah ya, baik kondisi baik atau kondisi buruk, kondisi susah. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Istiqomah itu berat memang teman-teman. Yang gampang tuh istirahat. Istiqomah itu berat teman-teman. Ya. Karena disebutkan ya ibadah amal yang paling baik itu adalah yang dia dilakukan terus menerus. Itu amal yang paling terbaik. Walaupun sedikit wa in qalla. Makanya kalaupun kita kemudian yang biasanya nggak baca Quran, kemudian nggak baca Quran, tapi yang wajib jangan sampai tinggal gitu loh. Ya. Itu Ghazali mengatakan cara kita membuat istiqomah itu adalah jangan lupa memuhasabah. Jangan sampai lupa memuhasabah, mengintrospeksi apa yang kita lakukan setiap hari. Sebelum tidur misalkan, kita ngapain aja udah hari ini. Ya Allah, saya berbuat salah. Ya Allah, maafin saya. Terus itu tiap hari kita bermuhasabah seperti itu. Jadikan ritual itu. Apalagi kalau bisa sampai kata beliau ada mu'aqobah namanya. Melakukan kesalahan kita hukum dengan satu kebaikan. Ada satu sahabat misalkan cuman terlambat sholat berjamaah teman-teman. Gara-gara dia sibuk sama hewan piaraannya. Sama kuda kesenangannya. Itu kudanya disedekahin. Kita belum sampai makom itu. Ya. Iya kan? Itu mu'aqobah namanya. Menghukum perbuatan salah yang kita lakukan dengan kebaikan. Minimal kita memuhasabah aja dulu. Tiap malam muhasabah. Ya. Jadi jangan sampai orang kalau mau istiqomah, dia meninggalkan muhasabah susah. Perusahaan dia kalau nggak diaudit, dia nggak akan benar. Manusia kalau nggak diaudit, itu juga nggak akan benar. Audit itu ya muhasabah. Jadi kita harus mengaudit diri kita. Itu ya Mas ya. Jadi kalau mau istiqomah gampangnya ya apapun amal yang sedang kita lakukan ya, sekecil apapun, sesedikit apapun lah, tetap kita muhasabah, kita introspeksi. Udah bagus nggak nih sholatnya? Jam berapa tadi saya sholat? Coba setiap hari kita begitu. Saya berbuat salah nggak sama orang hari ini? Jadi diam sebelum tidur atau seharian pada waktu kapan. Ya. Biar kita tuh nggak juga bangga dengan kesolehan kita. Itu juga problem tuh. Ya. Petaka besar juga buat kita tuh orang yang sombong dengan amal ibadahnya. Wala tuzakku anfusakum. Sampai dia merasa dirinya suci. Nggak punya salah. Auzubillah. Makanya tadi ketika Al-Quran bicara tentang hablu minallah, hablu minan nas, di ujungnya jangan berbuat sombong. Itu ya. Gampangnya begitu Mas Tono ya. Muhasabah terus diri kita. Ya, biar kita bisa istiqomah. Ya, insya Allah. Terima kasih. Kira karena waktu membatasi kita. Ya, cukupkan hanya 3 pertanyaan saja. Ya, saya kembalikan kepada